Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Ena Sri Luciana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Manajemen. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan men-share rangkuman materi Ma'rifatul Rasul. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama yaitu Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menjadikan konsep manusia terdiri atas 3 kategori yaitu Al-Insan, Al-Bashar, dan Bani Adam atau anak Adam, serta Suriyat Adam atau keturunan Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah yang pertama yaitu wujudul Khalik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rabb. Di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Yang kedua yaitu ibadatul Khalik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Yang ketiga yaitu hayatul munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Jaini tahun 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi ke dalam 2 kategori yaitu spiritual dan empiris. Yang ketiga yaitu hidayatul rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasul. Hidayatul Rasul yang pertama yaitu Ma'rifatul Khalik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Yang kedua yaitu Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Yang keempat yaitu ibadatul shahih. Ibadah shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah yang harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ma'rifatul Rasul bagian kedua yaitu Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Secara istilah, yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama yaitu hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang kedua yaitu qudwatu fitat pikir risalah, yaitu menjadi qudwah contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya.
diterangkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Namun, perlu diingat tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus Allah memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu memiliki as-sifatul as-sasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misal, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Yang terakhir yaitu adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Bagian ketiga dari ma'rifatul Rasul ialah makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Sebagai contoh yaitu bagaimana sikap orang ketika menghadapi pengemis, menghadapi pimpinannya, berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW dengan berbagai tuduhan yang keji. Bagi Muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hambanya Allah. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman wa ruhan, adalah jasad dan ruh. Bukan hanya ruhnya saja. Jika ruhnya saja, berarti itu mimpi. Sebagai hamba, beliau SAW yaitu seorang manusia, memiliki nasab atau garis keturunan dan memiliki jasad. Semua kisah hidupnya Rasulullah SAW sebagai hamba Allah ditulis dalam buku-buku sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi. Muhammad SAW adalah sunnah. Karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Ada 4 ulama mujtahid yang kemudian disebut mahjab atau aliran fikih yang terkenal yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selain keempat imam itu ada banyak ulama mujtahid seperti Sufyan as-Tsauri, atau Sa'id bin Musayyib, dan lain sebagainya. Mereka adalah ulama fikih yang berjasa dalam pengembangan hukum-hukum Islam. As-Sunnah yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sumber sirah, dan sumber dakwah. Ma'rifatul Rasul bagian keempat yaitu sifat-sifat Rasul. Berikut sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua yaitu ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu as-sidik atau jujur. Yang keempat yaitu al-patona atau cerdas. Yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya. Dan at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang terakhir yaitu al-iltijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Itulah beberapa materi tentang ma'rifatul Rasul. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.